Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Putri dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Galih Dian Pratama tentang kualitas WPC Wood Plastic Composite dari kayu sengon Falcataria molucca-namik berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik polietilen. Pendahuluan, kebutuhan hasil hutan berupa kayu dan berbagai produk lanjutannya terus meningkat sejalan dengan perkembangan manusia dan teknologi yang mengikutinya. Di sisi lain, persediaan kayu secara nyata semakin menipis dengan pesatnya penebangan hutan produktif yang tidak diimbangi dengan keberhasilan penanaman kembali. Saat ini, penggunaan plastik sebagai material utama pada berbagai jenis produk kebutuhan manusia, terutama pada kota-kota besar, sudah bukan hal baru lagi. Upaya reuse, reduce, dan recycle untuk mengurangi limbah plastik dapat digunakan sebagai material pengganti kayu untuk memenuhi kebutuhan dalam membuat papan, salah satunya dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar untuk produk yang bernilai. Kemudian di sini ada rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik polietilen terhadap kualitas papan plastik dari serbuk kayu sengon. Kemudian di sini tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik polietilen terhadap kualitas papan plastik dari serbuk kayu sengon. Kemudian di sini ada hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu untuk memberi informasi dan data mengenai rasio campuran terbaik dari plastik polipropilen dan polietilen terhadap kualitas WPC atau Wood Plastic Composite serbuk kayu sengon. Tinjauan pustaka. WPC merupakan singkatan dari Wood Plastic Composite, yaitu suatu produk komposit ramah lingkungan yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai filler dengan plastik termoplastik sebagai matriks. Komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkatkan bersamaan. Penambahan filler ke dalam matriks bertujuan untuk mengurangi densitas, meningkatkan kekakuan, dan mengurangi biaya per unit volume. Dari segi kayu, adanya matriks sebagai polimer di dalamnya, maka kekuatan dari sifat fisiknya juga akan meningkat. Untuk proses pembuatan papan plastik, yang pertama itu disiapkan terlebih dahulu bahan baku. Bahan bakunya ini yaitu ada matriks dan ada filler. Untuk fillernya itu terlebih dahulu dikeringkan di bawah sinar matahari untuk didapatkan kadar air yang diinginkan. Kemudian dilakukan penyaringan untuk didapatkan ukuran yang diinginkan. Setelah itu dilakukan pencampuran antara matriks dan pengisi atau filler. Kemudian dilakukan pencetakan dan dikempa di dalam mesin kempa. Setelah itu dilakukan pengkondisian dan dipotong sesuai dengan ukuran standar uji. Di sini pengujiannya itu dilakukan secara sifat fisika dan sifat mekanikanya. Limbah dari hasil industri penggergajian adalah kayu yang tersisa akibat proses penggergajian yang menurut bentuknya dapat berupa serbuk gergaji, sebetan, potong-potongan, dan serutan. Polietilen dapat dibagi menurut massa jenisnya menjadi dua jenis, yaitu low density polyethylene dan high density polyethylene. LDPE mempunyai massa jenis antara 0,91 sampai 0,94 gram per mililiter, separuhnya berupa kristalin 50-60% dan memiliki titik leleh 115 derajat Celcius. HDPE bermassa jenis lebih besar yaitu 0,95 sampai 0,97 gram per mililiter dan berbentuk kristalin. Kristalinitasnya 90% serta memiliki titik leleh di atas 127 derajat Celcius. Beberapa macam sekitar 135 derajat Celcius. Polietilen berbentuk butiran dan memiliki sifat umum antara lain daya tahan kimia sangat baik, ketahanan mekanikal yang rendah, dan daya tahan kelembapan uap yang tangguh. Polipropilen memiliki bahan berbentuk butiran dengan sifat antara lain tanpa bau dan tanpa warna, tahan panas, keras permukaan yang sangat baik, sangat tahan kimia, dan sifat elektrikal yang baik. Kemudian di sini sifat-sifat utama polipropilen yaitu ringan, mudah dibentuk, tembus pandang, jernih, mempunyai kekuatan tarik yang lebih besar daripada polietilen, kemudian lebih kaku, tidak gampang sobek sehingga lebih mudah dalam penanganan, permeabilitas uap air rendah, titik leleh cukup tinggi, tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap asam kuat, basa, dan minyak. Kemudian tidak terpengaruh oleh pelarut pada suhu kamar, kecuali HCl. Kayu sengon mempunyai kerapatan 0,33 gram per cm kubik dan mempunyai kelas awet 4-5 dan kelas kuat 4-5.
Sedangkan besarnya penyusutan sampai kering tanur yaitu 2,5% pada bidang radial dan 5,2% pada bidang tangensial. Nilai kekuatan mekanis kayu sengon terdiri dari keteguhan lengkung sebesar 44,5 kg per cm persegi, keteguhan patah sebesar 49,8 kg per cm persegi, dan keteguhan tekan sejajar serat 283 kg per cm persegi. Metodologi penelitian. Untuk waktu penelitiannya itu selama 4 bulan, terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulan untuk pengolahan data dan penyusunan skripsi. Untuk tempat penelitiannya itu dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini bahan-bahan penelitiannya itu ada 3. Pertama, limbah plastik polipropilen dari limbah gelas plastik air mineral yang diperoleh dari hasil pengumpulan. Kemudian biji plastik polietilen yang dibeli dari pabrik PT Sumber Plastik Sidoarjo. Kemudian serbuk gergaji kayu sengon yang diayak. Untuk alat-alatnya itu peralatan penyiapan bahan baku terdiri dari ayakan, terpal, karung, plastik, oven, neraca, penimbang, ember, dan gunting. Peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran panjang 32 cm, lebar 32 cm, dan tebal 0,6 cm. Stik pembatas, aluminium foil, mesin pres simple cam, dan gergaji bundar. Untuk peralatan pengujian sifat fisika dan mekanikanya terdiri dari oven, desikator, bak rendaman, universal testing machine, neraca penimbang, dan kaliper. Untuk pembuatan papan plastik, yang pertama itu harus dipersiapkan terlebih dahulu bahan bakunya. Untuk serbuk kayu sengon hasil limbah penggergajian, diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 dan 50 mes. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan kadar air 10% sampai 14%. Di sini sudah terlampir rumus untuk mencari kadar air serbuk. Kemudian polipropilen dari limbah gelas plastik air minum kemasan kecil dengan ukuran 5 x 5 mm, di mana di sini ukurannya harus seragam. Kemudian ada polietilen. Di sini dari pabrik dalam bentuk butiran dan granula dengan jenis LDPE atau low density polyethylene. Pembuatan papan plastik atau WPC wood plastic composite. Pertama-tama itu dilakukan perhitungan bahan baku. Papan plastik yang dibuat itu berukuran panjang 32 cm, lebar 32 cm, dan tebal 0,6 cm. Dengan rasio plastik itu 70% dan serbuk sengon itu 30%, di mana komposisi campuran plastik ini dapat dilihat dari tabel yang sudah dilampirkan. Kemudian, kerapatan papan plastik yang diinginkan itu 0,7 gram per cm kubik. Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu papan plastik dapat dihitung dengan rumus yang telah terlampir di sini. Nah, di sini telah diketahui panjang papan plastik itu 32 cm, lebarnya juga 32 cm, serta ketebalannya itu 0,6 cm. Kemudian di sini dilakukan perhitungan volume papan plastik di mana panjang kali lebar kali tinggi dan dihasilkan atau didapatkan ukuran volumenya yaitu 614,4 cm kubik. Di sini kerapatan yang diinginkan itu tadi 0,7 gram per cm kubik. Kemudian kadar air serbuk sengon setelah perhitungannya itu dan dilakukan penjemuran tadi itu 13%. Kemudian berat papan plastik yaitu volume dikali kerapatan, di mana didapatkan hasilnya 430,08 gram. Kebutuhan serbuk kayu sengon untuk satu lembar papan plastik yang dimana berat serbuk kering tanurnya itu 30% dikalikan berat papan plastik yang telah dihitung sebelumnya, maka didapatkan hasil 129,024 gram. Kemudian di sini ada berat serbuk kering udara di mana 1 ditambah 0,13. 0,13 ini berasal dari nilai kadar air serbuk kayu kering udara. Kemudian dikalikan dengan berat serbuk kering tanur, maka didapatkan hasil 145,797 gram. Kemudian ada kebutuhan plastik untuk satu lembar papan plastik, di mana berat plastik polipropilen dan polietilen itu 70% dikalikan berat papan plastik yang dihitung sebelumnya, maka didapatkan hasil 301,056 gram. Pada penelitian ini dilakukan dengan 5 kali perlakuan. Untuk perlakuan A yaitu berat plastik polipropilen 100% dikalikan berat plastik, maka didapatkan hasil 301,056 gram. Kemudian untuk perlakuan B, berat plastik polipropilen 75% dikalikan berat plastik, maka didapatkan hasil 225,792 gram. Kemudian berat plastik polietilennya 25% dikalikan berat plastik, maka dihasilkan 75,264 gram.
Kemudian untuk perlakuan C, berat plastik polipropilennya 50% dikalikan berat plastik, maka dihasilkan 150,528 gram. Berat plastik polietilen 50% dikalikan berat plastik, maka didapatkan hasil 150,528 gram. Untuk perlakuan D, berat plastik polipropilen 25% dikalikan berat plastik, maka dihasilkan 75,264 gram. Untuk berat plastik polietilen 75% sama dengan 75% dikalikan berat plastik, maka didapatkan hasil 225,792 gram. Dan terakhir perlakuan E, berat plastik polietilennya 100% dikalikan berat plastik, maka didapatkan hasil 301,056 gram. Jumlah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan WPC wood plastic composite dengan perbandingan rasio 70% untuk plastik dan 30% untuk serbuk kayu sengon. Di sini sudah terlampir perlakuan A sampai E dengan perhitungan plastik dan serbuk kayu sengonnya. Setelah dilakukan perhitungan, maka dilakukan pencampuran antara plastik dan serbuk kayu sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapis. Kemudian papan plastik yang akan digunakan atau dibuat itu berukuran panjang 32 cm, kemudian lebarnya 32 cm dan ketebalan 0,6 cm dengan rasio 70% untuk plastik dan 30% untuk serbuk kayu sengon. Kemudian dikempa dengan suhu 180 derajat selama 20 menit dengan tekanan 30 bar. Setelah itu dilakukan pencetakan papan, di mana campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang di bawahnya diberi alas penyekat serta aluminium foil dan diratakan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengempaan awal atau diberi tekanan awal. Cetakan dilepas setelah diberi tekanan awal, sisi mat diberi pengganjal besi setebal 0,6 cm dan bagian atasnya ditutup dengan plat penutup setelah dilapisi aluminium foil agar tidak melekat pada plat. Setelah itu, cetakan yang berisi serbuk kayu sengon dan plastik yang telah berisi mat dimasukkan ke dalam mesin press yang telah dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan dilakukan pengempaan selama 20 menit dengan tekanan 30 bar. Setelah dilakukan proses pengempaan panas, lembaran papan plastik kemudian dikondisikan pada suhu kamar dan di atasnya diberi pemberat selama 24 jam untuk menghindari terjadinya pelengkungan dan springback. Kemudian disimpan dalam suhu kamar selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu dilakukan pemotongan, di mana papan plastik dipotong menjadi contoh uji menggunakan gergaji bundar. Bentuk dan ukuran contoh uji mengikuti standar JIS A5908 tahun 2003. Setelah itu dilakukan pengolahan data. Pengolahan data untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 kali pengulangan. Di sini telah terlampir rumus atau model umum matematika yang digunakan. Sini pula terlampir tabel analisis sidik ragam ANOVA, di mana apabila analisis sidik ragam ANOVA menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan, F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilakukan uji lanjutan dengan uji LSD, Least Significant Difference, untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dan menentukan yang terbaik. Kemudian di sini telah terlampir rumus untuk mencari LSD. Hasil dan pembahasan. Di sini uji yang dilakukan itu ada 2, yaitu uji sifat fisika dan sifat mekanika. Untuk uji sifat fisika itu meliputi kadar air, penyerapan air, kerapatan, dan pengembangan tebal. Di sini telah terlampir nilai rataan hasil pengujian sifat fisika papan plastik. Untuk uji kerapatan di sini telah terlampir nilai rata-rata kerapatan papan plastik dari kayu sengon. Papan plastik, polipropilen dan polietilen memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap nilai kerapatan papan plastik yang dihasilkan, maka tidak perlu dilakukan uji LSD. Dapat dilihat pula di sini nilai kerapatan tertinggi yaitu pada perlakuan E dan yang terendah itu pada perlakuan A. Hal ini diduga semakin meningkatnya komposisi plastik polietilen dengan ikatan serbuk kayu sengon dengan baik karena suhu yang diberikan itu 180 derajat Celcius lebih cocok untuk plastik polietilen karena membuat ikatan antar serbuk lebih baik dibandingkan plastik polipropilen. Hasil pengujian kerapatan setiap perlakuan sudah memenuhi standar SNI dan JIS. Kemudian untuk uji kadar air di sini telah terlampir nilai rata-rata kadar air papan plastik dari serbuk kayu sengon. Untuk analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan komposisi plastik polipropilen dan plastik polietilen berpengaruh sangat signifikan terhadap kadar air papan plastik yang dihasilkan.
Dapat dilihat nilai kadar air tertinggi itu diperoleh perlakuan A dan yang terendah itu pada perlakuan E. Pada hasil pengujian dapat dilihat semakin sedikit rasio plastik polietilen yang dibandingkan plastik polipropilen, maka semakin tinggi kadar air papan plastik yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena ukuran plastik polietilen relatif lebih besar, padat, dan titik lelehnya lebih rendah daripada plastik polipropilen. Hasil pengujian kerapatan setiap perlakuan sudah memenuhi standar SNI dan JIS. Kemudian uji penyerapan air. Di sini telah terlampir nilai rata-rata penyerapan air papan plastik dari kayu sengon. Papan plastik dari serbuk kayu sengon berdasarkan polipropilen dan plastik polietilen berpengaruh sangat signifikan terhadap sifat penyerapan air papan plastik yang dihasilkan. Dapat dilihat nilai rata-rata tertinggi adalah perlakuan A dan yang terendah itu pada perlakuan E. Jika rasio plastik polietilen lebih banyak, maka tingkat penyerapan air akan semakin menurun karena plastik polietilen menutupi setiap permukaan serbuk dengan lebih baik, yang membuat rongga di antara serbuk dan papan lebih sedikit. Kemudian ada uji pengembangan tebal. Di sini telah terlampir nilai rata-rata pengembangan tebal papan plastik dari kayu sengon. Plastik polietilen dan polipropilen memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap nilai pengembangan tebal papan plastik, di mana hasilnya tidak perlu dilakukan pengujian LSD. Kemudian dapat dilihat di sini nilai rataan pengembangan tebal tertinggi dihasilkan pada perlakuan A, sedangkan nilai rataan pengembangan terendah itu pada perlakuan E. Jika rasio plastik polietilen lebih banyak daripada polipropilen, maka tingkat pengembangan tebal akan semakin rendah karena plastik polietilen menutupi setiap permukaan serbuk dengan merata, yang membuat rongga di antara serbuk dan papan semakin mengecil. Nah, untuk sifat mekanika WPC itu meliputi modulus elastisitas, keteguhan patah, dan keteguhan tarik tegak lurus permukaan. Di sini telah terlampir nilai rataan hasil pengujian sifat mekanika papan plastik. Untuk uji modulus elastisitas, di sini telah terlampir nilai rata-rata modulus elastisitas papan plastik dari serbuk kayu sengon. Untuk analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan komposisi plastik polipropilen dan polietilen berpengaruh sangat signifikan terhadap modulus elastisitas papan yang dihasilkan. Dapat dilihat hasil pengujian modulus elastisitas yang tertinggi itu pada perlakuan A dan yang terendah itu pada perlakuan E. Di sini rasio polipropilen dan polietilen mempengaruhi nilai modulus elastisitas papan plastik karena semakin meningkatnya komposisi jumlah plastik polipropilen, maka nilai modulus elastisitas papan plastik akan semakin meningkat juga. Hal ini disebabkan karena lelehan plastik polipropilen yang telah mengeras memiliki nilai kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi daripada plastik polietilen. Hasil pengujian modulus elastisitas tidak memenuhi standar SNI dan JIS. Kemudian ada uji keteguhan patah. Di sini telah terlampir nilai rata-rata keteguhan patah papan plastik dari kayu sengon. Untuk analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan komposisi plastik polipropilen dan plastik polietilen berpengaruh sangat signifikan terhadap keteguhan patah papan plastik yang dihasilkan. Nilai uji keteguhan patah tertinggi pada papan plastik adalah perlakuan A dan yang terendah itu pada perlakuan E. Perbandingan rasio campuran plastik polietilen dan polipropilen mempengaruhi nilai keteguhan patah papan plastik. Karena semakin meningkatnya komposisi plastik polipropilen, maka nilai keteguhan patah papan semakin meningkat. Kemudian hasil pengujian keteguhan patah sudah memenuhi standar SNI dan JIS. Untuk uji keteguhan tarik tegak lurus permukaan, di sini telah terlampir nilai rata-rata keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan plastik. Plastik polipropilen dan polietilen memberikan hasil yang sangat signifikan terhadap nilai keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan plastik yang dihasilkan. Dapat dilihat nilai keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan plastik yang terendah adalah perlakuan A dan yang tertinggi adalah perlakuan E. Di sini semakin banyak komposisi polietilen, maka nilai keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan plastik semakin meningkat karena plastik polietilen lebih mudah meleleh dibandingkan dengan plastik polipropilen, sehingga kekuatan ikatannya lebih besar dan baik, kemudian mengakibatkan nilai keteguhan tarik tegak lurus permukaannya semakin meningkat. Hasil pengujian keteguhan tarik tegak lurus permukaan hampir memenuhi standar SNI dan JIS, kecuali untuk perlakuan A dan B.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E yaitu 0,85 gram per meter kubik. Kadar air rataan terendah pada perlakuan E yaitu 11,15%, penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E yaitu 13,87%, pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E yaitu 2,67%, IBS rataan tertinggi terdapat pada perlakuan E yaitu 0,271 Newton per milimeter persegi. Komposisi campuran papan WPC atau papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C yaitu 50% polipropilen dan 50% polietilen. Hasil analisis keragaman ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik polipropilen dan plastik polietilen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, modulus elastis, keteguhan patah, dan IBS. Sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan WPC memenuhi standar SNI 932105 tahun 1996 dan GIS A 5908 tahun 2003, kecuali nilai modulus elastisitas dan IBS perlakuan A dan B. Saran setelah melakukan penelitian ini yaitu disarankan rasio pembuatan papan plastik terbaik itu pada perlakuan C yaitu 50% polipropilen dan 50% polietilen, karena hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik, memenuhi standar yang diinginkan, dan relatif lebih menghemat bahan baku yang digunakan. Kemudian dalam pemilihan bahan baku, terutama biji plastik polietilen yang dibeli dari pabrik harus dicari ukuran yang lebih kecil dan tipis, sehingga pada saat pembuatan papan plastik, penyebaran plastik polietilen lebih merata dan papan yang dihasilkan lebih baik lagi. Namun untuk bahan baku polipropilen ukurannya sudah cukup baik. Yang perlu ditingkatkan dalam pembuatan selanjutnya adalah suhu pengempaan jika memakai bahan baku polipropilen. Dalam pemilihan bahan baku terutama plastik polipropilen bekas air kemasan mineral harus dipilih yang bersih dari kotoran, sehingga akan diperoleh kualitas plastik yang baik dan potongan plastik sekecil mungkin dan seragam. Kemudian sebaiknya perlu diperhatikan dalam proses pencampuran, percetakan, serta pengkondisian untuk mendapatkan papan WPC yang terbaik. Kemudian perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penambahan suhu, besar tekanan, dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan WPC yang lebih baik. Sekian presentasi hasil penelitian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.